Insan tani yang ada di seluruh Indonesia, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pakan fermentasi dari bonggol jagung ini. Untuk itu, mari kita ikuti cara-caranya. Insan tani ini tadi adalah bonggol jagung yang telah digiling atau dicopper, bentuknya seperti ini, lebih halus. Ini bahan utamanya adalah bonggol jagung. Kemudian di sini ditambahkan lagi dengan ini. Ini adalah bungkil kelapa. Bungkil kelapa ini untuk sebagai tambahannya. Bungkil kelapanya kalau kita lihat itu beratnya berapa itu? Sekitar 2 kilo. Ini bungkil kelapanya 2 kilo. Untuk bahan baku utamanya bonggol jagung ini tadi kurang lebih 90 kilo. Kemudian setelah bungkil ini ada dedak halus. Dedak halusnya ini ya. Ini dedak halus kurang lebih tadi berapa kilo Pak dedak halusnya? 3 kilo. Ya, dedak halusnya ini 3 kilo. Tidak halus 3 kilo, kemudian ditambahkan ini adalah ampas ubi atau onggok yang telah dikeringkan. Di sini beratnya 5 kilo ya. Ini diberi ampas ubi yang telah dikeringkan, ini sebanyak 5 kilo. Dan untuk memperkuat rasanya ini diberi garam dapur. Garam dapurnya ini sebanyak seperempat atau 250 gram. Karena satu bungkus ini ada 500 gram, ini setengahnya. Untuk 90 kilo bahan baku utamanya, garam dapurnya diberikan 250 gram. Kemudian ini untuk melengkapi mineral pada ternak kambing ya, ini ditambahkan mineral khusus kambing ini 1 kilo ya, 1 kilo ditambahkan ke pakan yang jumlahnya bahan baku utamanya itu 90 kilo, ditambahkan mineral ini 1 kilo. Kemudian ditambah ini lagi, ini adalah tetes tebu yang ini kurang lebih 250 cc tetes tebu. Kemudian untuk fermentatornya supaya agar bahan baku utamanya ini terfermentasi dengan sempurna, ditambahkanlah ini EM4. EM4 ini yang khusus untuk ternak ya. Jadi EM4 untuk peternakan. Berapa banyaknya? Kita beri sebanyak 5 tutup ini. Dalam 90 kilo bahan baku pakan utamanya, dalam hal ini bonggol jagung, diberi EM4 sebanyak 5 tutup. Nah, nanti kita tunjukkan bagaimana cara meramunya. Ini kita siapkan air bersih kurang lebih 5 liter. 5 liter air bersih untuk melarutkan garam ini. Untuk melarutkan garam dapur ini, kita masukkan ke dalam air sebanyak 5 liter ya. Ini kita coba kita masukkan ya. Setelah masuk garam dapur, ini tetes tebu yang 250 cc tadi juga kita aduk menjadi satu di sini. Seluruhnya kita tuangkan di sini ya. Lalu nanti kita aduk sampai larut garamnya dan tetes tebunya tercampur dengan sempurna. Sambil kita aduk-aduk nantinya. Nah, ketika kita menunggu ini kita diamkan dulu ya sampai larut. Ya. Nah, ini sekarang kita masukkan EM4 yang khusus untuk ternak. Ini sebanyak 5 tutup ini. Ini satu tutup kurang lebih 10 cc atau 10 ml. Berarti kalau 5 dia 50 ml. Ini adalah bakteri yang berfungsi untuk memfermentasi pakan ternak
Ini dua tutup sudah ya. 2 tutup. Ini 3, 4. Ya, 5 tutup. Artinya ada 50 ml EM4 usus ternak. Nah, ini nanti kita aduk kembali. Setelah kita aduk, ini kita diamkan untuk memberi kesempatan kepada bakteri yang ada di EM4 ini untuk tumbuh dan berkembang. Setelah kita diamkan 5-10 menit, nanti ini kita siramkan di sana ya, di pakan utama. Sambil menunggu ini, kita masukkan dedak, bungkil kelapa, dan ampas ubi serta mineral kita aduk di pakan utamanya ini. Setelah itu baru nanti kita siramkan sediaan bakteri ini di atas pakan yang telah kita siapkan. Cara naburnya apa? Sudah ya. Nah, begini. Ini kita tabur. Coba di zoom ya, dekatkan aja kameranya biar jelas. Ini bungkilnya kita tabur rata supaya percampurannya sempurna. Nanti ketika dicampur sempurna percampurannya, ini kita sebarkan secara merata. Kapsul. Dedak. Ya, dedak. Ini dedaknya diaduk juga, dicampurkan secara merata. Mineral. Nah, yang ini insantani, ini adalah mineral. Terakhir dimasukkan mineral seperti ini ya bungkusnya. Ini mineral untuk mempertinggi nilai gizi pakan yang kita siapkan. Ini mineral khusus ternak kambing. Itu dicampur merata semua. Nah, ini tadi EM4, garam dapur, dan tetes tebu yang telah kita aduk ya, kita campur rata di sini. Tadi kita diamkan selama 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kita siramkan secara merata seperti ini kurang lebihnya. Nah, begini ya, disiram secara merata. Ini dilanjutkan sama Pak Sumarno ini. Nah, setelah kita siramkan tadi ya, ini EM4 tadi udah kita siramkan secara merata. Di sini tinggal kita aduk, kita ratakan antara campuran EM4, garam dapur, dan tetes tebu tadi yang kita cairkan. Kita aduk seperti ini ya. Kita aduk supaya apa? Supaya merata, agar nanti proses fermentasinya berjalan dengan sempurna. Karena kalau tidak sempurna proses fermentasinya, berarti kualitas pakannya itu kurang bagus. Itu ini begini caranya ya. Jadi ini tadi sudah dicampur merata. Proses selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya plastik di packing seperti ini. Kita masukkan ya. Nah, di sini nanti kita padatkan supaya proses fermentasinya berjalan dengan sempurna. Nah, itu sudut-sudutnya dipadatkan ya. Sudut-sudut dari plastik ini dipadatkan supaya tidak ada celah udara. Karena pada dasarnya proses fermentasi ini sistemnya anaerob, artinya proses fermentasi yang tidak menggunakan udara. Jadi kalau ada udara di dalamnya, proses fermentasinya kurang sempurna karena bakteri dan
kapang yang ada di M4 itu sifatnya dapat tumbuh dan berkembang ketika media pakan ini tidak mengandung udara yang terlalu banyak. Makanya perlu dipadatkan agar udara di dalam itu tidak terlalu banyak. Nah, ini yang telah kita pilih tadi jadinya 3 plastik seperti ini. Di sini plastiknya didabel ya, didabel 2 supaya dia lebih tahan terhadap pemadatan. Di sini tadi ada air yang kita tambahkan kurang lebih 5 liter. Tetapi begini, kunci berapa liter air yang ditambahkan ke pakan ini tergantung dari bahan bakunya. Kalau bahan bakunya kering, otomatis jumlah air yang diberikan itu lebih banyak. Tetapi begini, nah kuncinya bagaimana? Setelah kita genggam begini, dia menggumpal dan di tangan kita ini tidak basah. Itulah kadar air yang paling pas, kadar air yang optimal untuk membuat pakan fermentasi ini. Kalau kadar airnya kita genggam seperti ini, kita padatkan, kemudian keluar air dari sini, itu artinya jumlah air yang kita berikan terlalu banyak. Nah, setelah ini kita ikat seperti itu, kita ikat. Jadi satu plastik ini beratnya 40 kilo. 42 kilo kali 3 berarti 125 kilo kurang lebih dari bahan-bahan yang kita fermentasi tadi. Nah, ini diperam atau difermentasi selama paling cepat itu 3 hari. 3 hari setelah fermentasi, pakan ini sudah bisa diberikan ke ternak kambing yang kita pelihara. Nah, bagaimana cara kambing itu memakan pakan yang difermentasi ini? Nanti akan saya tunjukkan videonya bagaimana lahapnya kambing memakan pakan fermentasi ini. Dia cukup sehat-sehat, gemuk badannya, dan anak-anaknya itu juga cukup bagus. Nanti kita tunjukkan videonya.